Gimana kalau saya bilang kalau kunci kebahagiaan sejati itu bukan kebebasan tanpa batas, tapi justru sebaliknya, batasan. Kedengarannya aneh ya? Nah yuk kita bedah ide unik ini lewat sebuah cerita sederhana tentang seorang supir ojek online bernama Didu. Oke, kita mulai dengan satu kalimat yang bikin mikir banget nih. Babu di rumah sendiri. Maksudnya apa coba? Simpen dulu ya pertanyaannya, karena di akhir pembahasan ini kita bakal ngerti banget makna di baliknya. Oke, pertama-tama kenalan dulu yuk sama tokoh utama kita. Namanya Didu, bapak-bapak parubaya, profesinya ojek online, dan hidupnya itu, wah kayaknya nggak pernah kenal kata berhenti. Coba bayangin deh hari-harinya Pak Didu ini. Dari mulai belanja ke pasar, bersih-bersih rumah, antar jemput anak, masak, nyuci, semua urusan domestik dia yang pegang. Udah gitu, dia masih narik ojol juga. Pokoknya dari melek mata sampai mau tidur lagi, ada aja yang dikerjain. Tapi yang menarik, di tengah semua kesibukan itu, dia nggak ngeluh loh. Dia bahagia, dia ngerasa cukup. Ambisinya bukan buat punya rumah mewah atau jadi kaya raya. Mimpinya itu simpel banget. Cuma pengen sehat terus, biar bisa terus kerja. Sesuatu yang mungkin sering kita lupain buat syukuri ya kan? Tapi, namanya juga hidup. Suatu hari, ada kekuatan alam yang bikin rutinitas padat Pak Didu ini mendadak stop, berhenti total. Hujan seharian, banjir di mana-mana, orderan pun sepi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Didu nggak punya kerjaan apa-apa selain nunggu. Nah, buat orang yang super aktif kayak dia, momen jeda paksa ini pasti aneh banget. Keheningan yang nggak biasa ini justru membuka ruang buat dia berpikir. Dan di tengah keheningan inilah, tetangganya, Haji Roni, datang nyamperin. Dan obrolan mereka inilah yang jadi inti dari semua cerita ini. Haji Roni tiba-tiba nyeletuk, batas itu nikmat. Tunggu, gimana? Batas kok dibilang nikmat? Bukannya selama ini kita diajarin buat melampaui batas, buat cari kebebasan tanpa batas. Ini kok kebalikannya? Kita semua pasti bisa ngerasain kebingungan Didu kan? Pertanyaan dia ini ya pertanyaan kita juga. Nah, teka-teki inilah yang akan coba kita pecahin bareng-bareng. Kerennya, Haji Roni nggak ngejelasin pakai filosofi yang ribet. Dia justru pakai perumpamaan sehari-hari yang sederhana, tapi ngena banget. Analogi pertama, soal kesehatan. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Kapan kita paling ngerasa nikmatnya sehat? Jawabannya hampir pasti, pas kita baru sembuh dari sakit. Justru karena ada batasan, berupa sakit itulah kita jadi benar-benar sadar dan bersyukur atas nikmatnya sehat. Dari kesehatan, Haji Roni ngasih contoh lain yang lebih dekat lagi sama dunianya Didu, rokok. Kalau rokok masih sebungkus penuh ya kita nikmatinya biasa aja kan? Tapi gimana ceritanya kalau itu rokok terakhir kita? Tiba-tiba, hisapan demi hisapan rokok terakhir itu jadi terasa jauh lebih nikmat, lebih spesial. Kenapa? Ya karena itu tadi, ada batasnya. Kesadaran kalau ini yang terakhir, mengubah pengalaman dari yang biasa jadi luar biasa. Itulah nikmatnya sebuah batasan. Oke, dari sebatang rokok, pelajarannya jadi makin luas. Kalau batasan bisa bikin hal sederhana jadi nikmat, gimana kalau konsep ini kita terapkan ke hal yang lebih besar lagi? Misalnya, ambisi kita dalam hidup. Disinilah obrolannya jadi makin dalam. Kata Haji Roni, seringkali tanpa kita sadar, manusia itu bisa jadi babu alias pelayan dari ambisinya sendiri. Keinginan yang harusnya kita kontrol, malah berbalik ngontrol kita. Bedanya tipis tapi penting banget. Bayangin seorang pelayan di rumah mewah. Dia bisa aja tidur di kasur empuk, makan makanan enak, tapi semua itu bukan punya dia. Dia cuma menikmati, tapi nggak memiliki. Beda sama si majikan. Dia nggak cuma memiliki, tapi juga bisa menikmati seutuhnya karena dia punya kendali penuh. Wah, perumpamaan ini kayaknya benar-benar kena buat Didu. Dia jadi mulai melihat hidupnya dari sudut pandang yang sama sekali baru. Dan disinilah keputusan Didu. Dia bilang, aku ingin menjadi majikan. Maksudnya dia nggak mau lagi cuma jadi babu yang kerja keras terus numpang menikmati hasilnya. Dia ingin jadi majikan atas hidupnya sendiri, yang benar-benar memiliki dan menikmati hidupnya dengan kesadaran penuh. Terus gimana caranya? Nah, nasihat Haji Roni ini unik banget. Caranya bukan dengan kerja lebih keras atau ngumpulin harta lebih banyak. Jalannya justru ke dalam diri. Mulai dengan selalu bersyukur atas apa yang ada, terus ikhlas dalam menjalankan ibadah. Logikanya, kalau urusan batin kita beres, kesuksesan dunia itu bakal ngikutin dengan sendirinya. Kisah Didu ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan reflektif yang penting banget. Dalam hidup kita masing-masing, jangan-jangan selama ini kita adalah babu dari ambisi kita sendiri ya?
Atau kita sudah menjadi majikan yang seutuhnya? Coba deh direnungkan.